Prabu Kresna melerai pertarungan ayah dan anak. Setelah bertarung cukup lama, Raden Arjuna akhirnya kelelahan dan terdesak. Tiba-tiba muncul bayangan hitam melerai pertarungan mereka. Orang itu tidak lain adalah Prabu Kresna, Raja Dwarawati. Raden Arjuna dan Bambang Wisanggeni pun sama-sama menghaturkan salam kepadanya. Prabu Kresna bertanya mengapa ayah dan anak bertarung di jalan, apakah sedang latihan perang-perangan. Raden Arjuna menjawab dirinya berusaha menghalangi Bambang Wisanggeni yang hendak meminta restu untuk menikah dengan Dewi Mustikawati. Hal ini karena ia telah berjanji kepada Dang Hyang Druna untuk membantu mendapatkan Cupu Manik Gambar Jagat sebagai syarat Raden Lesmana Mandrakumara meminang gadis tersebut. Prabu Kresna menyebut Raden Arjuna sungguh aneh, karena janji yang ia ucapkan kepada Dang Hyang Druna adalah membantu mendapatkan Cupu Manik, bukan membantu menghalangi Bambang Wisanggeni. Raden Arjuna menjawab, jika tidak dihalangi maka Bambang Wisanggeni pasti mampu mendapatkan pusaka tersebut. Prabu Kresna berkata, itu artinya Raden Arjuna tidak percaya diri, takut berlomba melawan anak sendiri. Lagi pula jika Bambang Wisanggeni berhasil mendapatkan Cupu Manik tersebut, itu artinya jodoh Dewi Mustikawati bukan Raden Lesmana. Prabu Kresna juga berkata, bahwa ia pun dimintai tolong Prabu Boma Narakasura untuk mencarikan cupu pusaka tersebut, namun ia menolak. Raden Arjuna heran mengapa Prabu Kresna tidak mau membantu putra sendiri. Prabu Kresna menjawab dirinya sengaja tidak membantu Prabu Boma karena ia meramalkan Dewi Mustikawati bukanlah jodoh putranya itu. Yang kedua, Prabu Boma juga tidak sungguh-sungguh mencintai Dewi Mustikawati. Raden Arjuna merasa bimbang. Ia pun bertanya siapa kira-kira jodoh gadis tersebut, apakah Bambang Wisanggeni ataukah Raden Lesmana Mandrakumara. Prabu Kresna tidak menjawab, melainkan bertanya kepada Kiai Semar hendak mendampingi perjalanan siapa. Kiai Semar bangun dari tidur dan menyatakan hendak mendampingi Bambang Wisanggeni saja. Dari jawaban tersebut, Raden Arjuna dapat menyimpulkan bahwa Dewi Mustikawati memang ditakdirkan menjadi istri Bambang Wisanggeni. Ia pun memeluk putranya itu dan meminta maaf, serta merestuinya semoga berhasil mendapatkan Cupu Manik Gambar Jagat. Bambang Wisanggeni berterima kasih. Ia lalu mohon pamit kepada ayahnya itu dan juga kepada Prabu Kresna untuk berangkat menuju Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Kiai Semar dan Raden Antasena menyertai di belakang.